Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin. Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj satu malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Ini menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith,
Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min 70 aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karokat menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, fan bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib, itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya
Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah
Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik guru NU. Habib Rizik, Habib Rizik idola NU. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Kita sudah sepakati itu bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Semua gambaran dan bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti adalah hayalan dan angan-angan belaka saja. Tapi sekali lagi ya, makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Ilmiah itu dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah hasil akumulasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia. Jadi
Saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya salah satu karakteristiknya adalah dia sudah teruji oleh metode yang bisa diulang di banyak tempat, di banyak waktu. Jadi artinya apa? Lintas batas, lintas benua. Stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi Barat. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya, betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok begitu kok dibalik? Ya, iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Jadi sebentar. Ya. Saya ulang lagi dari yang Saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme. Sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian saya ada di sini itu pakai indra dulu. Betul ya? Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak diindra dulu, cara merasiokannya gimana? Membandingkan informasi-informasi. Artinya apa? Rasio. Nah, sekarang di dalam Al-Quran justru disebutkan bahwa Allah itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Kalau misalkan ada yang mau, itu berarti melanggar kaidah ilmiah di satu sisi, dan di sisi lain itu bertentangan dengan doktrin awal Islam, bahwa Allah tidak mungkin bisa dirasionalisasikan. Studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi, maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai. Tadi Pak Nuruddin itu mengatakan bahwa untuk memahami Allah itu digapai dengan rasionalisme diantaranya, begitu ya? Jadi rasio itu adalah pembuktian terhadap keberadaan ilahi, begitu ya? Salah satunya? Iya. Oke, kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini indra saya melihat. Ya itu indra rasional. Iya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya, betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar saya ya. Jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Bembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini.
Rasio saya mengatakan bahwa guru gembul ada, konsep ada tuh konsep rasional loh. Ya gini, aduh. Secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Ilmiah terbatas pada sesuatu yang bisa dibuktikan. Nah, jadi menjatuhkan derajat Allah Subhanahu wa taala pada cabang metode yang justru diragukan sejak awal. Kan ilmiah itu dasarnya skeptis. Bukan selalu skeptis, Pak. Dasarnya tuh skeptis. Apakah begini? Dan diakhiri oleh ini kebenaran versi ilmiah yang terbuka kemungkinan untuk salah. Siapa di sini yang mau mengatakan, saya ragu kepada Allah, dan bahkan ketika saya telah mempercayainya, saya tetap harus ragu pada Allah, saya membuka kemungkinan bahwa Allah itu 3 misalkan. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Cung? Tolong acungkan tangan. Tidak ada. Kewajiban dari metodologi ilmiah adalah seperti itu. Dulu Pluto disebut sebagai planet, sekarang bukan, lalu ada isu lagi untuk dijadikan dan sebagainya. Ilmiah itu ya seperti itu. Beranikah di antara orang-orang yang ada di sini mengatakan Allah itu esa, tapi mungkin aja 3, tapi lalu nanti dikatakan lagi oh 1, tapi bisa aja nanti 4. Itu betapa kurang ajarnya. Makanya sekali lagi zat Allah jangan dipikirkan secara rasional. Rasio itu artinya perbandingan. Ibnu Sina pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian dianggap kontroversial. Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah tidak maha mengetahui. Sadis kan? Kitab Munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkid itu dijelaskan pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Beliau menjelaskan tentang misalkan atau yang saya biasa terjemahkan itu adalah misalkan ada pesawat kecil kan kelihatannya padahal jauh, artinya indrawi terbatas oleh jarak gitu. Kemudian beliau nyari-nyari lagi definisi cara untuk cara rasional. Oh, berarti cara rasional itu adalah 3, tidak mungkin lebih daripada 6. Misalkan begitu kan, itu rasional. Nah, tapi beliau mengingkari sendiri, oh iya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Sekali lagi, saya ingin mensucikan Allah sesuci-sucinya, mentransendensikan Allah setransenden-transendennya, sehingga kita hanya bisa menikmati ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, dan saya tidak akan mempertanyakan Allah, apakah Allah duduk di atas aras dengan bersila, apakah tangan Allah segede neraka. Saya gak akan bahas yang seperti itu. Saya akan mengabaikan itu semua. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Habib-habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit.
memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tidak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan